Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya kita masuk dalam ibadah penyembahan. Untuk itu, mari kita rendahkan hati dan menyerahkan diri dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau sungguh mengasihi kami, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada orang berdosa, sehingga Ia menderita nista dan sengsara sampai mati di kayu salib. Kasihanilah kami,
agar kami tetap teguh dan dapat berjalan dalam penderitaan seperti anak-Mu yang Engkau kasihi itu, agar nama-Mu dimuliakan dan juga anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Estomihi yang tertulis dalam Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai 9. Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai 9. Marilah kita membaca secara bergantian, pada ayat terakhir kita membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukan. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imam, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan, Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan, Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Bersama-sama, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang kepadamu untuk menyerahkan diri dan menyesali dosa-dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 274 ayat 1 dan 3. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Roma pasal 14 ayat 18. Roma pasal 14 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 sampai 2. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang senantiasa setia memelihara hidup kita, sehingga kita boleh memuji dan memuliakan nama-Nya pada sore ini. Itu jugalah yang menolong dan menguatkan-Mu di dalam mendengarkan dan memperlakukan firman-Nya. Ya Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa kepada kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Salam saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 2 Petrus. Pasal yang pertama dimulai ayat 16 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakannya untuk kita. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makan diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak nubuatan dalam Alkitab kita, khususnya dalam Perjanjian Lama, yang mengatakan bahwa seorang Mesias akan datang menjadi raja di tengah-tengah dunia ini. Selain daripada bacaan kita tadi dari Mazmur 99, di situ jelas dinyatakan Tuhan itu raja, ada 3 teks lain yang menuliskan itu. Yang pertama, yang paling tua adalah dari 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 14. Demikian dituliskan di situ. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku.
Ini nubuatan yang disampaikan Nabi Nathan kepada Raja Daud, bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang raja yang memerintah secara kekal. Bukan Salomo. Memang Salomo akhirnya menjadi raja, tetapi pemerintahannya hanya 40 tahun. Tetapi raja yang dimaksudkan di sini adalah Mesias. Demikian halnya misalnya dalam Daniel 9 ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Saudara-saudara, Nabi Daniel menubuatkan tentang kedatangan seorang raja yang diurapi. Dia akan membangun kembali Yerusalem. Yerusalem yang dimaksudkan di sini bukan Yerusalem yang ada di dunia ini, tetapi adalah Yerusalem yang baru, di mana Mesias akan memerintah menjadi raja. Pemerintahannya mencakup surga dan bumi. Satu lagi yang disebutkan oleh para imam-imam kepala dan juga para ahli Taurat, walaupun ketika itu nadanya sedikit mengejek. Mereka mengatakan, baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Saudara-saudara, mereka selalu berlawanan dengan Tuhan Yesus, karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Raja. Karena yang mereka harapkan itu adalah seorang yang lahir di istana, seorang yang bisa memimpin Israel dan orang Yahudi melawan penjajah, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi Yesus yang datang adalah Yesus yang miskin, yang lahir di kandang domba, di keluarga tukang kayu, tukang perabot. Mereka tidak bisa menerima dia. Tetapi mereka menyebutkan, baiklah Raja Israel itu, Mesias itu turun dari salib. Mereka mengejek, tapi sekaligus mereka tidak sadar bahwa nubuatan perjanjian lama sudah dimaklumkan atau diumumkan pada itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita membaca kitab suci kita perjanjian lama dan perjanjian baru, jelas bahwa Yesus Kristus adalah Raja dari segala raja. Itu disebutkan juga dalam Mazmur 95 ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bahkan kalau kita membaca teks lain, di situ disebutkan demikian. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Mazmur 103 ayat 19 ya. Kemudian kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Mazmur 145 ayat 13. Jadi kerajaan mesianis bukan seperti konsep kerajaan yang ada di dunia ini, yang hanya terbatas masanya. Kita tahu ada banyak kerajaan di dunia ini yang masanya terbatas. Bahkan di
Simalungun juga pernah ada raja. Ada raja di Simalungun, ada kerajaan di Siantar, ada kerajaan di Raya. Tapi semua berakhir diakhiri oleh sebuah revolusi raja-raja. Kemudian di Nusantara ini juga dulu ada kerajaan Mojopahit, ada kerajaan Sriwijaya, dan sampai sekarang masih ada sisa-sisa Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Solo, Surakarta. Tapi semuanya tidak seperti konsep kerajaan mesianis. Kenapa? Karena kerajaan mesianis adalah kerajaan yang mencakup kerajaan sorga dan dunia. Dialah Allahnya segala Allah. Dialah Raja dari segala raja. Dan Allah kita Raja itu, Mesias Raja itu, bukan seperti raja di dunia ini yang mempertontonkan kemewahannya, kekuasaannya, kekayaannya. Dia sebagai raja yang adalah kaya karena memiliki sorga dan bumi, justru datang dalam kemiskinan. Itu dituliskan Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 9, demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara, Dia yang memiliki seluruh alam semesta ini, Dia yang memiliki sorga dan dunia ini, Dia datang dalam kemiskinan. Supaya apa? Supaya kita menjadi kaya oleh kemiskinannya. Kalau kita ingat, Yesus pernah berkata, tempat menaruh kepalanya pun anak manusia itu tidak punya. Istilah sekarang, bantal pun dia tidak punya, apalagi rumah. Dia hanya punya rumah Bapa yang di sorga itu. Dia tidak punya rumah selama di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita diperkaya. Supaya kita dimungkinkan menjadi kaya, baik secara rohani maupun secara dunia. Bahkan ketika pun kita masih miskin, kita masih tergolong kaya. Karena apa? Karena kita memiliki yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kita memiliki keselamatan. Kita memiliki hidup yang kekal. Kita memiliki pengampunan dosa. 3 hal ini tidak ada dijual di dunia ini. Kalau saudara mau browsing, coba cari apakah ada dijual pengampunan dosa. Apakah ada dijual keselamatan. Apakah ada dijual kehidupan yang kekal. Tidak ada. Kalau saudara merasa miskin, jangan berkecil hati. Kalau saudara merasa hina, jangan berkecil hati. Karena saudara sudah menerima yang tidak bisa disediakan dunia ini. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Yaitu pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, jangan pernah ragu tentang Injil. Karena Injil itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah Injil. Injil artinya kabar baik. Kabar baiknya di dalam Yesus kita diselamatkan. Di dalam Yesus kita diampuni. Dan di dalam teks kita ini juga itu dituliskan di ayat sebelumnya. Kalau kita membaca di dalam 2 Petrus 1 ayat 3.
Karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Demikian juga di ayat 4, Petrus menuliskan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, kepada kita yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jelas Petrus bersaksi bahwa kita sudah dianugerahkan oleh anugerah Allah yang begitu besar. Janji-janji Allah di dalam firman, di dalam nubuatan. Apakah janji-janji itu? Apa janji raja itu kepada kita? Kita boleh menemukannya misalnya di dalam Roma 1 ayat 16. Bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jika kita punya iman, jika kita mau percaya kepada firman Tuhan, maka itu sudah menyelamatkan kita. Tapi percaya yang dimaksudkan di sini bukan sekedar di bibir saja. Tetapi percaya yang dimaksudkan itu tentunya harus dibuktikan oleh kehidupan. Segenap kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian halnya pada Yohanes 14 ayat 3. Di sana Yesus sendiri menjanjikan, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat kemana, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, Yesus sudah di sorga, sudah duduk di takhtanya, tetapi Dia menjanjikan kepada kita, Dia akan datang kembali untuk membawa kita, membawa yang percaya kepadanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Karena kalau kita punya iman, kalau kita punya kepercayaan kepada firman Tuhan, meskipun kita mati, kita hidup di hadapan Tuhan. Kematian itu bagi kita bukanlah akhir segala-galanya. Kematian itu hanyalah salah satu titik di garis lurus di dalam kehidupan yang kekal. Kalau kita gambarkan dengan anak tangga, kematian itu hanyalah salah satu anak tangga untuk memasuki rumah Bapa yang kekal di sorga. Itu yang disediakan kepada kita. Oleh karena itu, jangan pernah ragu tentang firman Tuhan dan jangan pernah ragu tentang janji Tuhan Yesus ini. Kalaupun hidup kita ini banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami kesusahan, banyak mengalami penderitaan, kiranya kita tidak goyah akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita percayai. Karena saudara-saudara, tidak sedikit kita melihat atau mendengar ada oknum-oknum tertentu yang meninggalkan iman percayanya, yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus demi popularitas, demi mendapatkan jabatan kedudukan yang tinggi, demi untuk menemukan hasratnya. Dan inilah yang diantisipasi oleh Rasul Petrus. Jangan sampai karena ajakan-ajakan dunia ini,
ajaran-ajaran dunia ini, nafsu-nafsu dunia ini. Kamu meninggalkan janji Tuhan, kamu meninggalkan firman Tuhan, kamu meninggalkan iman percayamu yang sudah nyata melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Kemudian selanjutnya juga kita mengingat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, di sana dikatakan, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Itu malaikat yang mengatakan ketika para murid menengadah ke langit, Yesus hilang dari pandangan mereka, kemudian malaikat itu berkata, dia akan datang lagi seperti yang kamu lihat ini, katanya. Kemudian di dalam Matius pasal yang terakhir di ayat 20, kita masih ingat bahwa Yesus berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, semua janji-janji ini dijanjikan oleh Raja kita, Yesus Sang Raja yang mulia itu. Kalau saya yang menjanjikan, mungkin itu akan bisa terlupakan. Janji-janji di antara kita seringkali terabaikan. Kadang-kadang kita tidak ingat kalau kita sudah menjanjikan sesuatu, karena ada yang lain yang lebih penting atau mungkin yang lebih menyibukkan pikiran kita. Tetapi kalau Dia yang berjanji, Tuhan kita yang berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkarinya. Walaupun itu mungkin memakan kurun waktu ribuan tahun. Seperti saya singgung tadi, bahwa nubuatan tertua tentang Mesias Sang Raja itu yang tertua kepada Daud oleh Nabi Nathan, dan itu disampaikan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Berarti tahun 1000-an ya, sebelum Masehi. Sekarang 2000-an. Berarti 3000 tahun. 2000 tahun setelah dinubuatkan Yesus lahir. Soal waktu saja. Tetapi Tuhan setia menggenapi setiap janjinya. Dan ini yang menjadi teladan juga kepada kita. Kalau Tuhan yang kita percayai dan yang kita imani itu adalah Tuhan yang setia, Raja yang setia, bagaimana kita umatnya? Bagaimana kita sebagai anak-anaknya? Kepada kita telah dikatakan bahwa kita ini, umatnya ini adalah umat yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Apakah kekudusan kita itu bisa kita jaga? Apakah sifat rajani yang sudah diberikan kepada kita itu bisa kita jaga? Untuk selalu mengingat bahwa Yesus kita adalah Raja, Tuhan kita adalah Raja. Apakah sifat-sifat kerajaan itu ada di dalam hidup kita sehari-hari? Kalau kita melihat dalam kehidupan dunia ini, saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen yang sudah mengaku dirinya anak Tuhan, anak Raja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dia malah berlaku berbeda. Dia melakukan perbuatan, tindakan yang tidak rajani. Sebut saja misalnya kasus besar yang terjadi di negeri ini, kasus Ferdy Sambo. Dia termasuk petinggi, orang bintang 2 ya, bintang 2 di kepolisian. Tetapi karena kurang mengendalikan amarah, kurang mampu merajai amarahnya, akhirnya dia mengorbankan banyak pihak, baik dari saudara-saudaranya, satu korpsnya kepolisian, terutama orang-orang muda,
seperti Joshua dan Richard Eliezer. Yang paling parah sebetulnya adalah Richard Eliezer. Karena cita-citanya sangat sederhana. Dia hanya ingin membahagiakan keluarganya dengan menjadi polisi yang baik. Tetapi kenyataannya dia diperalat untuk melampiaskan nafsu amarah sang jenderal untuk membunuh seniornya, yaitu Joshua Huta Barat. Coba seandainya, kalau katakanlah sebaliknya, kalau Richard Eliezer tidak bisa mengontrol amarahnya, tidak bisa merajai dirinya, mungkin orang bilang wajarlah. Karena dia masih pangkat terendah. Karena kalau di kepolisian kan itu yang terendah ya, Barada, Baratu, Baraka. Yang paling bawah itu kan Bayangkara 2. Orang bilang wajar, tetapi kalau orang yang berbintang tidak bisa menguasai emosi, ini menjadi pertanyaan. Kalau petinggi-petinggi saja seperti ini, bagaimana dengan kami? Saudara-saudara, peristiwa ini menjadi cermin besar di negeri ini. Betapa anak-anak Tuhan yang mengaku orang Kristen pun masih bisa berlagak preman. Padahal dia seorang pejabat. Saya waktu anak-anak bertanya kepada senior-senior saya, "Bang, arti preman itu apa ya, Bang?" Karena saya dulu nggak mengerti apa istilah preman waktu anak-anak. Lalu senior ini bilang, oh itu aja pun kau nggak tahu. Preman itu datang dari kata freeman. Apa itu Bang freeman? Freeman itu orang bebas yang nggak punya kerjaan, yang nggak punya tanggung jawab, orang yang kurang kerjaan. Oh gitu ya Bang. Jadi preman itu nggak punya kerjaan ya Bang. Ya iya. Makanya kerjanya minta uang aja, meras orang katanya. Oh begitu Bang ya. Saudara-saudara, banyak orang tidak tahu. Tidak sadar. Dia sudah pejabat, dia sudah berkedudukan, dia sudah punya pekerjaan tetap, dia sudah beragama, dia sudah umat Tuhan, dia sudah anak-anak Tuhan, tapi berlagak preman. Saudara-saudara, ini yang diingatkan oleh Rasul Petrus di dalam surat ini. Janganlah hendaknya kamu seperti itu, tapi teladanilah kami yang sudah menjadi saksi mata dari peristiwa yang kami lihat. Dan peristiwa itu digambarkan di dalam Matius 17 ya, ayat 1 sampai 5. Di mana waktu itu Yesus mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes mendaki sebuah gunung yang tinggi. Kemudian sesampainya di gunung sana, Petrus melihat wajah Yesus berubah menjadi bersinar terang seperti matahari, dan bajunya juga menjadi putih, bersinar. Lalu dia melihat ada Musa dan Elia hadir di sana berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu datang suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Pengalaman rohani yang dialami Petrus itu membuat dia berani dan kuat, gencar memberitakan Injil. Walaupun menurut tradisi, akhirnya dia harus mati dipasung secara terbalik. Saudara-saudara, dia telah menunjukkan keteladanan kepada kita bahwa orang yang percaya, yang mengikut Yesus harus siap menderita. Saudara akan kecewa
Kalau saudara mengikut Yesus dengan harapan untuk tidak menderita, untuk selalu berhasil tanpa kegagalan, saudara-saudara, itu bukan jalan orang percaya. Dan memang ada yang mengajarkan itu, yang mengatakan kalau kita anak-anak raja, maka kita akan selalu sukses, tak pernah gagal. Tidak, saudara-saudara. Lihatlah Yesus. Apakah Yesus kita itu kurang beriman? Kurang percaya? Kenapa dia harus menderita? Kenapa dia harus disalibkan? Itulah teladan yang harus kita ikuti. Jadi ketika pun kita mengalami penderitaan, kegagalan, jangan jadikan penderitaan dan kegagalan kita itu menjadi alasan untuk meninggalkan Dia, meninggalkan Tuhan Sang Juru Selamat kita. Saudara-saudara, sama seperti kesaksian Petrus, itu juga yang disaksikan oleh pemazmur, bahwa hendaknya jemaat menaruh Injil, berpegang kepada Injil seperti sebuah lampu yang menerangi kegelapan sepanjang malam, sampai nanti pagi merekah, fajar timur terbit. Maksudnya ialah ketika pun kita menghadapi penderitaan, tantangan, masa-masa kegelapan di dalam kehidupan ini, tetaplah berpegang dan berlandaskan kepada firman Tuhan. Itu akan berlalu. Penderitaan, kegelapan itu akan berlalu. Karena apa? Ada firman Tuhan di dalam diri kita. Ada firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Itu yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menjanjikan kepada kita, kita akan menemukan nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para rasul, yang disampaikan oleh para penulis kitab suci, bahkan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tetap setia, berpegang teguh, dan menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya memang kadang-kadang di dalam perjalanan ini, termasuk saya, ada kadang-kadang saatnya kita ya titik rendah. Kita seperti tergoda untuk menyerah. Sepertinya kita mau ya meninggalkan saja. Saya mengalami itu ketika saya studi yang terakhir, mengambil S3. Waktu itu disertasi saya sudah hampir rampung. Peristiwa itu terjadi tahun 2005 ya, 2004-2005. Jadi ketika dosen pembimbing mengatakan, oke, saya lihat ini sudah layak untuk kita ajukan untuk oral, ujian oral. Lalu saya disuruh untuk mencetak supaya dia tanda tangani. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Laptop yang saya beli di Korea dengan merek IBM itu mati. Dan ketika dia mati, saya coba-coba apa baterainya atau apanya, nggak bisa. Karena waktu itu saya tidak sanggup beli laptop yang baru. Terlalu mahal bagi saya sebagai mahasiswa dari Indonesia pada waktu itu. Jadi beli yang second di Korea, ada toko second di sana. Lalu atas anjuran kawan, bawa ke service center. Saya bawa khusus komputer, mereka coba, tidak bisa. Wah, ini coba dulu ke Seoul lah katanya, ke ibu kota katanya. Mereka kasih alamat, saya bawa ke Seoul. Di Seoul pun dikatakan, oh sorry, ini nggak bisa dibuka. Bagaimana dengan memorinya? Tidak bisa lagi.
Semua apa yang di dalam laptop ini tidak bisa dibuka. Saudara-saudara, pada waktu itu saya mulai goyah. Bagaimana ini? Tidak bisa dilanjutkan. Padahal sudah hampir mau ujian meja hijau istilah di sini. Saudara-saudara, akhirnya saya berdoa, ya Tuhan, bagaimana ini? Padahal kerinduan saya untuk kembali ke Indonesia, bertemu dengan anak istri. Ketika saya berdoa, saya mengingat firman ini. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita. Akhirnya saya menghadap dosen pembimbing. Saya gagal Pak, tidak bisa mengeluarkan ini. Kebodohan saya waktu itu adalah saya tidak membackup dengan diksnya dulu masih yang sorong-sorong yang petak itu ya, yang petak 4 itu. Dan juga model CD, saya tidak membackup itu pada waktu itu karena saya yakin tidak ada masalah. Karena selama saya pakai tidak ada masalah. Lalu dosen bilang, ya kamu harus mulai lagi dari awal. Waduh, waktu itu saya pulang ke asrama, saya tergoda mau meninggalkan sekolah dan tidak pulang ke Indonesia. Karena apa? Karena saya malu. Bagaimana saya menjawab teman-teman saya nanti, bagaimana? Udah wisuda, udah selesai. Bagaimana pertanggungjawaban saya ke STT? Karena saya sebagai dosen diberangkatkan dari STT. Tapi saudara-saudara, saya berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan istri. Mulai aja Pak, mungkin Bapak masih ingat garis-garis besarnya, mulai saja lagi dari awal. Saudara-saudara, saya mulai lagi dengan membongkar lagi seluruh fotokopi di atas meja saya, menuliskannya ulang. Puji Tuhan, itu selesai. Hanya dalam tempo 3 bulan. Selesai semua. Dan saya dinyatakan lulus waktu mempertahankan isinya. Saudara-saudara, semua kita bisa mengalami ini. Mungkin versinya berbeda. Ada teman saya versinya beda. Ketika dia sudah sepakat dengan keluarga, dengan parboru mau berkeluarga, dia mau bunuh diri. Bayangkan, sudah martupol, masih mau bunuh diri. Dia bilang, bodoh sekali aku, kok mau aku kawin sama ini katanya. Hati-hati kau, jangan-jangan kau setan yang merajai kau ini supaya malu gereja, malu keluarga. Jadi gimana, harus dilanjutkan ini? Ya harus. Kita berdoa, saya bilang. Saudara-saudara, firman Tuhan yang disampaikan ini, janji yang disampaikan kepada kita hari ini, itu hanya terbukti ketika kita memperlakukannya di dalam hidup kita. Selamat menikmati janji dalam firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, melalui pengalaman rohani yang dialami hamba-Mu Rasul Petrus. Dia bersaksi ke tengah-tengah jemaat pada zamannya, bahwa apa yang dia sampaikan itu bukanlah dongeng-dongeng isapan jempol, bukanlah kata-kata yang disusun oleh manusia, bukanlah hasil rekayasa manusia, tetapi dia mengalami langsung, menyaksikan bagaimana Yesus dipermuliakan sebagai seorang raja. Dia adalah raja yang merajai sorga dan segenap alam semesta. Dan kami bersyukur karena Tuhan mengadopsi kami, menyelamatkan kami, menebus kami, dan kami telah terhisap ke dalam kerajaan-Mu, menjadi anak-anak-Mu, menjadi bangsa-Mu yang kudus, menjadi bangsa imamat yang rajani. Ya Allah, tolonglah kami di dalam perjalanan hidup ini. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak pihak-pihak yang menginginkan supaya kami meninggalkan iman percaya kami, supaya kami tidak mempercayai firman-Mu, tetapi
supaya kami menyembah dunia ini, menyembah kuasa-kuasa kegelapan, dan memenuhi semua hasrat nafsu, keinginan daging, dan keinginan dunia ini. Tetapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami harus bersikukuh, semakin berpegang teguh, karena firman-Mu lah pelita bagi kehidupan kami. Kami tidak punya jalan keluar atas persoalan hidup kami. Hanya Engkau-lah yang bisa menolong dan menyelamatkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hadapan-Mu seluruh jemaat ini adalah jelas. Bagi-Mu pergumulan mereka sangat nyata di hadapan-Mu. Tolonglah mereka, selamatkan mereka, teguhkan iman percaya mereka, agar mereka tidak jatuh ke dalam kesesatan, agar mereka tidak meninggalkan Engkau, agar mereka tidak menjadi pengikut-pengikut yang lain yang bisa menyesatkan kehidupan mereka. Berkatilah jemaat-Mu ini, berkatilah firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar persembahan kita, tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita serahkan persembahan syukur kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Allah kita.
Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.